Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagian front end ya dari aplikasi seminarku yang dibuat dengan PHP native. Ya, ini tampilannya halaman depannya dari aplikasi seminarku. Jadi saya jelaskan sedikit untuk tampilannya. Yang pertama di kiri atas ya. Ini ada judul websitenya. Ya, ini saya cuma kasih teks ya, bukan logo atau gambar. Kemudian di sebelah kanan bagian atas itu ada link untuk pendaftaran sama link untuk login. Jadi user bisa daftar, kemudian dia bisa login. Nah, di bawahnya ini ada kewirausahaan data IKA. Ini adalah kategori seminar ya. Jadi kalau diklik kewirausahaan, dia akan muncul daftar seminar yang ada di kategori kewirausahaan. Kalau diklik TIK, dia akan muncul daftar seminar yang ada di kategori TIK. Oke, balik lagi ke halaman home. Nah, di halaman home ini akan muncul data-data seminar yang sudah di entry. Jadi diurutkan dari yang paling ini ya, berdasarkan apa tanggalnya nih. Jadi ini 2023, ini 2022. Oke ya. Kemudian ini ada nama kategorinya saya munculkan, ada judulnya, ini ada tanggal pelaksanaan, ada gambar covernya di sebelah sini, sama ada tombol yang kalau diklik dia akan menampilkan detail seminarnya ya. Saya klik. Nah, begitu diklik dia muncul judulnya apa, tanggal pelaksanaannya kapan, terus ada gambar covernya ya, tipenya online atau offline, lokasi di mana, sama ada deskripsinya. Oke, itu tampilan untuk halaman depannya. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu untuk bagian database-nya ya. Jadi nama database yang saya gunakan di sini adalah seminarku. Kemudian untuk data-datanya tadi ada dua tabel ya. Pertama tabel kategori. Ini isinya adalah kategori seminar. Ya, tadi ada TIK, ada kewirausahaan. Itu diambil dari tabel kategori. Nah, di mana untuk tabel kategori ini primary key-nya adalah ID kategori. Jadi auto increment. Kemudian ada nama kategori. Ya, tipe datanya varchar 100 sama create add. Ya, ini dibuatnya kapan? Update add diupdate kapan? Create by itu dibuat oleh siapa dan update by itu diupdate oleh siapa. Kemudian ada lagi tabel seminar. Nah, ini data-data seminar disimpan di sini ya. Jadi untuk fieldnya ada ID seminar, dia sebagai primary key, ada judul seminar, deskripsi seminar, tanggal seminar, jam seminar, tipe seminar. Nah, untuk tipe seminar ini nanti pilihannya online atau offline. Kemudian link seminar, jadi kalau online itu biasa ada link Zoom-nya ya atau Google Meet. Nah, kemudian lokasinya, misalkan lokasinya di Jakarta, di Bandung. Nah, kemudian ada ID kategori, ini adalah foreign key dari tabel kategori ya. Jadi biar kita tahu seminar ini tuh kategorinya apa. Nah, maka disimpanlah ID kategorinya. Kemudian ada cover. Nah, cover ini nanti yang disimpan adalah nama filenya saja. Nah, untuk foldernya itu si cover ada di folder cover. Terus, di folder IMG ya. Nah, ini covernya di folder IMG. Kemudian ada folder cover. Nah, filenya disimpan di folder ini. Kemudian ada statusnya ini antara publish sama draft ya. Kalau statusnya publish maka dia akan muncul di halaman depan, tapi kalau statusnya draft dia belum muncul di halaman depan ya. Nah, sama seperti tabel kategori tadi ya, ada create add, update add, create by, dan update by. Nah, ya itu dari sisi database-nya. Jadi kita menggunakan dua tabel. Nah, sekarang kita masuk ke halaman depan ya. Jadi kita akan lihat codingannya. Ini kalau di halaman depan bisa dilihat nama file adalah index.php. Jadi saya buka nih file indeksnya ya di
aplikasi saya, cari index.php dulu. Oke. Nah, ini isi dari file index.php. Di baris-baris awal ada include koneksi ya, koneksi.php. Ini untuk koneksi database-nya. Nah, koneksinya saya menggunakan MySQLi. Jadi ini kita include atau kita panggil ya, karena si index ini butuh koneksi ke database. Terus ada header front end. Nah, include header front end. Jadi header front end itu ini ya. Ini isinya adalah codingan HTML mulai dari doctype sampai dengan bagian yang menampilkan kategori. Di header front end itu dari HTML sampai bagian TIK ini nih, header front end. Jadi saya pisah sendiri karena nanti si header front end ini akan dipanggil oleh banyak file yang lain ya. Nanti pada saat kita klik nama kategorinya, dia akan muncul juga nih kan bagian atas ini. Terus kalau saya klik detail seminar tetap muncul ya sampai bagian menampilkan kategori. Makanya biar nggak nulis berulang-ulang, itu saya pisah tersendiri di file header front end ini. Ya, ini bagian header front end-nya. Terus ini ada link tadi kan ya, yang di kiri atas tuh nama websitenya seminarku, dia linknya ke index.php. Terus ada tombol daftar yang di sebelah kanan, itu linknya daftar.php, sama login adalah login.php. Kemudian ini kode buat menampilkan nama kategori, semua nama kategori ya yang ada di database yang sudah disimpan ke database, dan akan dimunculkan di bagian kiri atas tadi nih, yang ini nih ya. Itu codingannya. Select bintang from kategori, order by nama kategori ascending. Jadi siapkan dulu query SQL-nya. Ya, query-nya adalah select bintang from nama tabel kategori, order by, urutkan berdasarkan nama kategori ascending. Ya. Jadi urutnya berdasarkan field nama kategori secara ascending. Nah, si SQL ini kita jalankan dengan perintah MySQL query. Terus ada $connect. Nah, $connect ini dapatnya dari file koneksi.php ya. Nih. Karena tadi kan file koneksi.php kita include ya di halaman index, dan kita siapkan variabel untuk koneksinya adalah $connect. Maka di sini ya, habis MySQL query ada variabel $connect. Terus ada $SQL, itu query yang akan kita jalankan. Nah, di baris ke-31 nih ada while ya, while. Kenapa pakai while? Karena di tabel kategori di sini kan ya, datanya bisa lebih dari satu. Nah, maka untuk melakukan menampilkan semuanya, kita menggunakan while untuk looping ya. Jadi looping dia akan ngebaca dari record yang pertama sampai record yang terakhir. While, kemudian untuk mengambil datanya ya, kita siapkan variabel $dtcat, nama variabelnya bebas. Nah, si dtcat ini isinya adalah dia akan mengambil satu record. Jadi dia looping dari record yang pertama disimpan ke variabel dtcat, kemudian kalau ada record kedua disimpan lagi ke variabel dtcat. Nah, isinya adalah MySQL fetch array. MySQL fetch array $query. Nah, ini MySQL fetch array ini buat ambil satu record kemudian dijadikan array asosiatif. Ini $query adalah si variabelnya. Oke, PHP tutup di sini, kemudian bikin HTML ya. Ini bikin link ya. Jadi tulisan kategorinya itu kan bisa diklik menggunakan href. Ya. Dia ngelinknya kemana? Ke file kategori.php. Jadi kita siapkan nanti ada file namanya kategori.php. Kemudian ada parameternya ID, jadi tanda tanya ID. Ini parameter ya, parameternya ID. Maksudnya adalah ID kategori. Ya. Terus saya tampilkan $dtcat ID kategorinya. Ya, ini dtcat itu variabel yang ada di sini. Kemudian ID kategori itu adalah nama field di tabel kategori yang jadi primary key. Ya, jadi nanti pada saat kita buka file ini,
kita tahu nih, oh kategori mana yang akan dimunculkan? Ya, berdasarkan si ID-nya. Terus munculkan namanya ya, $dtcat nama kategori. Dtcat dapat dari sini, nama kategori dari field di tabel kategori. Ya, jadi sampai bagian ini kita sudah bisa menampilkan sampai sini ya. Di kewirausahaan ini kalau diklik masuknya ke sini nih, lihat URL-nya. Kategori.php ID sama dengan 8. Kalau saya klik TIK, kategori.php ID sama dengan 5. Nah, si angka 5 sama 8 tadi adalah primary key di tabel kategori. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, balik ke indeks ya di codingannya. Jadi setelah include header front end, berikutnya adalah kita mau menampilkan ini nih. Ini 1, 2, 3. Ya. Kenapa 3? Karena di tabelnya, di tabel seminar ya, itu datanya ada 3, maka munculnya 3. Nah, nanti kalau datanya ada 5 ya dia akan muncul 5 ya, sesuai dengan jumlah data yang ada di tabel seminar. Nah, kita siapkan query-nya. Oke, query-nya adalah, ini adalah SQL-nya, select seminar.bintang. Jadi semua field di tabel seminar itu saya ambil. Terus kategori.nama kategori, ini tabel kategori dengan field nama kategorinya saya ambil. Ya, from kategori, dari tabel kategori, kemudian seminar, berarti dari tabel kategori dan seminar, where kategori.id kategori sama dengan seminar.id kategori. Ini relasinya ya. Relasi antara tabel kategori sama tabel seminar. Jadi dia berhubungannya di ID kategori. Dan jangan lupa yang ditampilkan adalah yang statusnya publish. Jadi tabel seminar dengan field status isinya publish. Order by diurutkan berdasarkan TGL seminar descending. Jadi diurutkan berdasarkan tanggal seminar dari besar ke kecil. Terus jalanin query-nya, MySQL query. Ya sama kayak yang tadi ya. Di header front end, ini connect adalah nama variabel dari file koneksi.php. SQL ini adalah query yang akan kita jalankan. Terus looping. Jadi karena datanya lebih dari 1, kita looping untuk menampilkan semuanya. Tadi pakai MySQL feature array, jadi diambil satu record, disimpan ke tabel DT seminar ya. Oke, terus tutupan PHP. Nah, ini yang akan di looping nih. Nih, ini akan ditampilkan berulang-ulang ya, sampai datanya habis. Oke, kita langsung fokus di bagian ini, echo DT seminar, nama kategori. DT seminar dapatnya dari sini ya. Nama kategori dapatnya dari nama field ya, di tabel nama kategori. Ini DT seminar, sini ya. Judul seminar, ini nama field. Ini sama ya, pokoknya DT seminar itu dapat dari sini nih. Nah, ini tagel seminar nama field, ID seminar juga nama field. Oh ya, jadi ini untuk linknya nih, ada tombol tadi ya, detail seminar. Yang kalau diklik, dia akan masuk ke sini, ke detail seminar.php dengan menyertakan parameter ID yang isinya adalah ID seminar. Ya. Jadi orang kalau buka detail seminar.php harus menyertakan parameter ID yang isinya adalah ID seminarnya. Munculkan cover, img cover, ya data seminar cover. Ini nama foldernya ya, foldernya di sini. Ini nama fieldnya adalah cover. Oke ya, itu untuk menampilkan data di halaman depan. Ya. Terus untuk ini kategori, kita lihat kategori. Jadi kalau diklik nama salah satu kategorinya, dia akan masuk ke kategori.php ID sama dengan 8. Ini secara codingan nggak jauh beda sama yang indeks ya. Yang berbeda hanya di bagian query-nya saja. Jadi ini sama, dia manggil koneksi, dia manggil header front end. Nah, tapi di sini saya tambahkan keamanan.
Kalau tidak ada parameter ID, jadi kalau kita akses file kategori.php itu ya harus ada parameter ID nih, supaya kita bisa menampilkan data-data seminar dengan kategori tertentu. Jadi kalau nggak ada parameter ID-nya, saya pindahkan ke indeks. Misalkan iseng gitu ya, orang langsung buka ini aja nih, kategori.php tanpa parameter ya. Nanti programnya error nih, karena nggak ada ID-nya. Maka di sini saya tambahkan validasi ini. Ya. Kalau nggak ada ID-nya, balikin ke indeks, enter. Nah, dia langsung pindah ke indeks. Jadi harus ada ID. Maka dikasih ini ya. If not, is set $get_id. Jika tidak ada parameter ID, kembalikan ke indeks. Oke. Kemudian kalau ada parameter ID, nah maka saya simpan ke variabel $id kategori. Ya, terus nih query-nya beda. Nah, query-nya habis seminar.status publish and tambahkan seminar.id kategorinya sama dengan ID kategori. Jadi yang ditampilkan hanya seminar yang statusnya publish dan ID kategorinya adalah $id kategori. Ya. Terus jalanin query-nya, $query sama dengan MySQL query $connect SQL. Ya. Terus looping ya, pakai while karena ada kemungkinan datanya lebih dari satu ya. Jadi satu kategori kan bisa untuk banyak seminar. Maka untuk menampilkan semuanya kita looping pakai while. Nah ini sama kayak tadi nih ya, ini $data seminar itu dari variabel ini. Terus yang ada di kurung siku ini adalah nama field ya di tabel yang kita select nih di sini. Oke, seterusnya sama. Nah, itu kategori. Karena si kategori sama indeks sebenarnya sama kan. Kalau indeks itu menampilkan semuanya, semua data seminar ya. Tapi kalau kita klik kategori, kita tampilkan data seminar dengan kategori yang kita pilih. Dari sini. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah bagian detail seminar.php. Nah, jadi kalau diklik salah satu tombol detail seminar, dia akan menampilkan detail seminar sesuai dengan yang kita klik. Nah, ini ada nih, detail seminar.php, tanda tanya, ID sama dengan 2. Jadi kalau diklik detail seminar, dia akan memproses ya, ada di file detail seminar.php dengan menyertakan parameter ID, ini ID, yang isinya adalah ID seminar. Isinya ID seminar ya, bukan ID kategori nih. Oke, kita buka aja codingannya detail seminar. Ya, detail seminar.php ini sama ya, seperti tadi, include koneksi dan header front end. Terus ini juga sama. Kalau nggak ada ID, kembalikan ke indeks. Ya, kembalikan ke halaman awal. Udah. Nah, kalau ada ID-nya, dia masuk ke sini. Ini $getID tadi ya. Kenapa sih ini $getID? Karena nama parameternya ini ID nih di sini. Disamain ID. Huruf besar kecilnya pun harus sama. Ya. Ini saya simpan ke variabel $id seminar. Nah, ini query-nya yang bagian atasnya sama kayak tadi, cuma bedanya di bagian N. N seminar.id seminar. Jadi kita hanya akan memilih seminar yang ID seminarnya sama dengan $id seminar. Atau yang tadi kita pilih ya. Jadi kalau ini saya ID sama dengan 2, berarti si $id seminar isinya adalah 2. Oke, terus jalanin query-nya. Terus ambil record-nya dengan MySQL fetch array. Ya, kenapa nggak pakai while di sini? Karena data ini pasti hasilnya cuma satu record. Ya, kan yang di select adalah yang ID seminarnya sama dengan $id seminar. Dimana kalau di tabel seminar, ID seminar itu kan primary key ya. Jadi nggak mungkin datanya double, pasti satu. Maka di sini saya nggak pakai while. Ya. Oke, data cuma satu ya.
Nah, terus kita tampilin pakai echo DT seminar, ini sesuai nama variabel ya. Terus judul seminar ini nama field. Terus ada $DT seminar, TGL seminar. Jadi tampilin tanggal seminarnya, tampilin jam seminarnya, terus tampilkan covernya. Ya, ini folder IMG, cover, nama file ini. Terus tampilkan tipenya, $DT seminar, tadi sama ya. Pokoknya DT seminar itu dapat dari sini nih. Nah, tipe seminar adalah nama field di tabel seminar. Ini DT seminar, lokasi seminar, sama yang di bawah kita munculkan DT seminar, deskripsi seminarnya. Nah, sehingga ini hasilnya kan pasti beda-beda. Kalau saya klik yang seminar bisnis online nomor 1, nah yang akan muncul adalah data ya dari seminar bisnis online nomor 1. Kalau saya klik ini, seminar penggunaan komputer untuk produktivitas, nah yang muncul ini. Ya. Oke, itu untuk indeks, untuk kategori, sama detail seminar. Nah, yang terakhir di daftar ya. Nah, ini kalau saya klik daftar, dia masuknya ke file ini nih, daftar.php ya. Jadi codingannya daftar.php itu ini, oke. Nah, ini daftar.php, ada session start, kemudian panggil CSS-nya ya. Nah, di bagian bawahnya dulu nih, ini ada please register. Nah, ini kan please register. Bikin form ya, form actionnya kosong, berarti prosesnya ada di file ini juga, metodenya post. Terus if iset $info, ini $info itu isinya tadi kalau pendaftaran berhasil atau gagal. Ya, if iset. Jadi kalau ada variabel info, maka kita cetak isinya. Gitu kan. Kalau nggak ada nggak usah. Nah, terus bikin inputan ya, ada ini tipenya teks ya, bukan username. Replace semua. Oke. Nah, ini yang pertama, perhatikan di bagian name ya, name username ini buat inputan username. Terus untuk nama itu nih name ya, untuk nama itu name-nya adalah name, untuk password name-nya adalah password. Sama tombol daftar, namanya TBL daftar. Nah, sekarang kita lihat bagian proses. Proses itu ada di atas nih. Ya, include koneksi. Jadi panggil file koneksi.php karena kita butuh koneksi ke database. Terus ambil inputan user. Karena ada 3 inputan ya. Tadi ada username, ada nama, sama ada password. Nah, saya bikin 3 variabel nih. Username, $name, $password. Penamaan variabelnya bebas ya. Tidak harus sama dengan nama textbox ya. Nah, ini saya kasih username sama dengan @/post username. Nah, ini buat tambahin slash kalau ada tanda kutip. Terus $_post ini karena metodenya post kan. Kemudian username ini karena nama textbox-nya itu adalah username. Sesuai ini ya, username, name, password. Nah, ini kan username, name, password. Oke. Terus ada user type-nya user. Nah, ini karena ini pendaftaran buat user, jadi otomatis saya kasih user type-nya adalah user. Cek dulu, username nggak boleh sama ya. Nah, karena username itu masuknya dia ke primary key juga. Maka saya select dulu, select username from TB user, yang username-nya adalah $username. Jadi ambil username dari tabel TB user, yang username-nya adalah $username. Terus jalanin query-nya. Nih, $connect SQL check ya. Disimpan ke $query check. Terus hitung jumlahnya. Pakai MySQL enumerate dari variabel $query check. Ada variabel jumlah. Nah, kalau jumlahnya 0 itu berarti apa? Belum ada username yang sama. Ya, maka kita insert ke database. Else-nya di sini ya. Jadi kalau jumlahnya tidak 0, mungkin ada 1 ya. Maka muncul nama username sudah digunakan. Silakan gunakan username lain. Ya, else-nya saya siapkan perintah insert into TB user. Field yang di-insert adalah name, username, password, user type, create add sama create by. Ya, values-nya $name,
$username, $password, $user type, $tgl, sama ini 0 ya. Saya kasih create by-nya 0 karena dia bikin sendiri, bukan dibuatin oleh user atau admin. Terus jalanin query-nya. Kalau berhasil, kalau tidak ada error gitu, munculkan pendaftaran berhasil. Silakan login di sini. Else pendaftaran gagal, munculkan errornya apa. Saya coba nih dengan username yang sudah ada ya. Username Kiki sudah ada. Dia ngecek username-nya. Klik daftar. Nah, muncul di sini nama username Kiki sudah digunakan. Silakan gunakan username lain. Sekarang misalkan Kiki 2. Belum ada ya username Kiki 2 ya. Klik daftar, pendaftaran berhasil. Silakan login di sini. Ya, oke, itu untuk registrasinya. Kemudian tadi juga saya sudah menjelaskan untuk tampilan indeks atau halaman depan, terus untuk tampilan kategori, ya sama tampilan detail seminarnya. Oke, itu dulu ya penjelasannya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.